tanggal 20 Juni tahun 2022 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi mengenai dan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kementerian Agama tahun 2021 dibuka. Rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin, maka fraksi Gerindra ingin menyampaikan beberapa hal terkait aturan pertanggungjawaban APBD tahun 2021 yang telah disampaikan Bupati Agam, yaitu kami dari fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah beserta jajaran atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 oleh BPKD Perwakilan Sumatera Barat untuk ke-8 kalinya secara berturut-turut. Ini memberikan bukti bahwa pemerintah daerah betul-betul serius mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami berharap pencapaian proses ini terus dipertahankan. Dua, terkait dengan angka yang berjumlah sekitar 3 miliar lebih yang tidak bisa direalisasikan pemerintah daerah, kami fraksi Gerindra ingin bertanya, bagaimana tindak lanjut dari pemerintah daerah terhadap dana DAK tersebut. Tiga, kami fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah agar dapat melaksanakan program-program yang ditetapkan di APBD pada awal tahun, sehingga pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun. Empat, kami dari fraksi Gerindra memandang perlu diperketatnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, terutama di bidang infrastruktur. Banyak kegiatan-kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga hasil buku dari kegiatan tersebut rendah dan cenderung cepat bosan. Oleh karena itu, kami fraksi Gerindra mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, karena kegiatan ini menghabiskan anggaran yang begitu besar. 5, selanjutnya kami fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah dan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan visi dan misi daerah. Hal ini penting untuk kami ingatkan karena dalam mewujudkan visi dan misi daerah tersebut, seluruh program yang dilaksanakan harus sinkron dengan visi dan misi daerah. Saudara Bupati, Ketua dan Wakil Ketua dan anggota DPRD serta para undangan yang berbahagia. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Gerindra daripada kota kami ini kami sampaikan. Atas nama fraksi Partai Gerindra, kami mengucapkan terima kasih. Adapun dalam hal pendapatan, izinkan kami menyampaikan pertanyaan saran sebagai berikut. A. Fraksi PKS DPRD Agam mendorong agar pemerintah daerah senantiasa meningkatkan kinerja dalam hal pengelolaan APBD PAD, karena PAD merupakan cermin kemampuan dan kemandirian fiskal daerah. Khusus mengenai pajak restoran, kami menyarankan agar dapat diterapkan sistem kasir pembayaran atau transaksi digital dengan membuat aplikasi kasir kerjasama dengan Bank Nagari, sehingga semua transaksi makan di rumah makan objek pajak dapat direkam dan dapat dipungut. B. Kami menyarankan agar dilakukan kembali sosialisasi serta dapat diterapkan mekanisme reward and punishment pada wajib pajak. Sebab dari data yang kami pelajari, dari 100% potensi pajak restoran, belum sampai 25% dapat ditagih. Untuk menegakkan sanksi untuk seluruh wajib pajak, kiranya dapat dilakukan kerjasama dengan pihak berwajib dan kejaksaan setelah dilakukan sosialisasi
dikarenakan kinerja tahun 2021, kriteria apa saja yang membuat tidak dapat diraih dana DIY tersebut, sementara 11 kabupaten kota lain di Subang mendapat dana DIY. Mohon penjelasan. Sedangkan belanja daerah direalisasikan sebesar 89,50% dari rencana 1,529 miliar lebih yang digunakan untuk: 1. Pertama, untuk belanja operasional, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan pemerintah daerah yang memberi masa manfaat jangka pendek atau kurang dari 12 bulan, seperti untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial. Terkait dengan operasi ini, mohon penjelasan sebagaimana LHP BPK RI. Masih terdapat beberapa kebijakan pemberian honor kepanitiaan yang tidak sesuai dengan realisasi serta peraturan perundang-undangan. Mohon penjelasan. 3. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau lebih dari 12 bulan. Terkait belanja modal, mohon penjelasan terkait masih banyak pekerjaan fisik yang volumenya tidak sesuai dengan kontrak, baik pembangunan jembatan, paket jalan, dan irigasi. Sebagaimana hasil pemeriksaan BPK RI, fraksi PKS mengingatkan agar saudara Bupati dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek sehingga kualitas ataupun untuk proyek benar-benar sesuai dengan kontrak dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai umur infrastruktur yang seharusnya. Banyak keluhan disampaikan oleh para wali nagari, pemerintah kecamatan, dengan masih banyak terdapat proyek fisik yang bermasalah mutunya. Mohon penjelasan. 4. Belanja tidak terduga yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan diharapkan tidak berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, termasuk untuk penanganan COVID-19. Terkait belanja tak terduga ini, mohon penjelasan. 5. Belanja transfer, yaitu pengeluaran pemerintah daerah berupa transfer kepada pemerintah nagari berupa alokasi dana nagari bagi hasil pajak daerah dan restitusi daerah kepada pemerintah nagari, serta bantuan keuangan untuk partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait belanja transfer, mohon penjelasan berapa nagari yang mengelola dengan baik dana alokasi nagari. Kami menyarankan agar dapat diberikan insentif berupa dana nagari sebagai dari 6 kecamatan yang kami himpun seperti Kecamatan Waluapu, Lubuk Basung, sampai Koto, Kilantang Kamang, sampai Angkek dan Tanjung Mutiara. Terdapat 62 rumah makan. Dari 62 rumah makan tersebut hanya 15 rumah makan yang tanpa pajak, sementara 47 rumah makan tidak bayar pajak. Dan bagi rumah makan yang tidak bayar pajak, tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk memungutnya. Untuk itu,
kami mempertanyakan apa langkah dan upaya dari Pemda bagi rumah makan yang tidak taat bayar pajak untuk memungutnya, termasuk potensi yang belum tergarap seperti sarang berwalet, tambak udang, dan potensi PAD lainnya. Mohon penjelasan. C. Apa yang menjadi kendala sehingga penetapan Perda Perubahan Perda tahun 11 tahun 2019 tentang pembentukan dan usulan perangkat daerah belum juga dapat dituntaskan? Padahal Perda ini sangat strategis untuk memaksimalkan pengelolaan dan peningkatan PAD. Sementara hasil fasilitasi dan perda oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dikeluarkan tanggal 31 Januari tahun 2022. Mohon penjelasan. 2. Untuk memaksimalkan pengelolaan PAD, kami fraksi Partai Demokrat Nasdem menyarankan: A. Segera menuntaskan penetapan dan perda perubahan perda tahun 11 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Membuat terobosan atau inovasi terkait dengan pemungutan pajak daerah dan restitusi daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pemungutan pendapatan daerah dengan pembayaran non tunai dan sistem jemput bola. C. Melakukan tindakan tegas bagi penunggak pajak daerah dan restitusi daerah berupa pemberian sanksi denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026. Tentu kami mendukung dan mensupport 18 program prioritas yang tertuang dalam RPJMD. Dan di tahun 2020 ini ada 9 program dan sasaran pembangunan untuk menjawab isu strategis yang akan dilaksanakan. Untuk itu, kami mempertanyakan: A. Nagari sebagai epicentrum pembangunan kabupaten, artinya Nagari maju akan maju. Sudah sejauh mana arah kebijaksanaan Pemda Agam dalam mewujudkan Nagari sebagai pilar untuk mewujudkan Agam maju? Mohon penjelasan. B. Kita mendukung langkah Bupati untuk mendirikan BUMD yang khusus menunjang kegiatan ekonomi masyarakat kecil melalui UMKM. Sejauh mana proses pembentukan BUMD tersebut? Mohon penjelasan. C. Pencemaran lingkungan yang bersumber dari tanaman hijau menjadi konsep dan prioritas Bupati untuk mengatasinya. Hal ini telah dilakukan sejak awal Bupati dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, kami mempertanyakan sudah sejauh mana perkembangan. Mohon penjelasan. 4. Selanjutnya, untuk lebih efektifnya mengatasi masalah pencemaran lingkungan dan tanaman hijau, kami memberikan pandangan dan saran, yaitu agar pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk membuat rencana aksi secara terintegrasi dengan melibatkan pemangku kepentingan di Nagari Salika dan tanaman hijau terkait dengan kajian teknis kondisi pencemaran tanaman hijau, serta menyiapkan regulasi serta pemberian sanksi terhadap yang melakukan pencemaran dan menyiapkan usaha baru bagi anak Nagari yang terdampak dalam program penyelamatan tanaman hijau. 5. Ada 2 program unggulan Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Agam. Hal ini sejalan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021, yaitu di bidang
Selama tahun anggaran 2021, pendapatan daerah dapat terrealisasi sebesar 97,28% dari target 1.451 triliun lebih. Sedangkan belanja daerah yang direalisasikan sebesar 89,50% dari rencana 1.529 miliar lebih yang digunakan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Realisasi pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang direncanakan dari silpa tahun lalu sebesar 77 miliar 728 juta lebih terrealisasi 100%. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak dialokasikan pada tahun 2021. Laporan saldo anggaran lebih perubahan silpa selama tahun 2021 dengan membandingkan saldo awal tahun 2021 dengan saldo akhir tahun 2021, di mana saldo awal berjumlah 77 miliar 728 juta lebih dan saldo akhir tahun berjumlah 120 miliar lebih. Di sini terjadi kenaikan silpa sebesar 42 miliar lebih. Neraca per 31 Desember tahun 2021, nilai aset berjumlah 2.071 miliar lebih yang mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 2,56%. Yang dipengaruhi oleh adanya transaksi pendapatan dan belanja serta penghapusan aset tetap dan aset lainnya selama tahun 2021. Laporan operasional pada tahun anggaran 2021, jumlah hak daerah yang bersumber dari pendapatan sebesar 1.463 miliar lebih dari jumlah beban daerah, yaitu kewajiban daerah berjumlah 1.393 miliar lebih. Laporan arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris. Keempat, aktivitas tersebut selama tahun 2021 terjadi kenaikan kas sebesar 42 miliar 845 juta lebih dan koreksi kurang atas saldo awal kas pada bendahara sebesar 254 juta lebih yang mengakibatkan saldo akhir kas menjadi 120 miliar 333 juta lebih. Laporan perubahan ekuitas selama tahun 2021, terjadi kenaikan nilai ekuitas senilai 70 miliar 698 juta lebih. Saudara Bupati, pimpinan serta anggota DPRD dan hadirin yang berbahagia, dengan uraian di atas, fraksi Partai Amanat Nasional mengapresiasi pemerintah daerah dalam pencapaian peningkatan nilai aset sebesar 2.071 miliar lebih yang mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya 2,56%. Selain dari yang tersebut di atas, tentunya kami juga menerima masukan-masukan dari masyarakat dan pemerhati pemerintah daerah yang kami jadikan catatan strategis untuk dibahas, dan pembahasan itu terkorelasi dengan waktu perencanaan, pelaksanaan anggaran serta peran dari masyarakat dalam menilai hasil kerja kita bersama, sehingga menjadi pandangan dan masukan
fraksi Partai Amanat Nasional pada saat ini. Oleh karena itu, pandangan dan masukan fraksi Partai Amanat Nasional yang bukan hanya semata-mata masalah politik, tapi tidak lain dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama serta keberhasilan Kabupaten Agam yang berkemajuan. Pandangan dan masukan fraksi Partai Amanat Nasional diantaranya: 1. Kalau dirunut ulang ke tahun 2020, di mana keadaan saat itu dalam kondisi menghadapi bencana wabah COVID-19. Saat itu pendapatan daerah yang terrealisasi sebesar 98,92% dari target 1,3 triliun lebih yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan belanja daerah yang direalisasikan sebesar 93,59% dari rencana 1,4 triliun lebih. Selama 7 bulan tahun anggaran terakhir, setelah menyimak dan membaca nota pengantar saudara Bupati, kami atas nama fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Agam menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada saudara Bupati dan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah Kabupaten Agam bahwa laporan Dewan Pemerintah Daerah tahun 2021 kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK Republik Indonesia untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut sejak RKBJ tahun 2014. Untuk itu, kiranya prestasi ini adalah merupakan tantangan untuk tahun berikutnya agar dapat dipertahankan, karena menurut kami dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian selama 8 tahun terakhir, tentu aparatur pemerintah daerah telah sangat memahami tata kelola keuangan daerah yang baik, transparansi, akuntabel, demokratis, dan aspiratif. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua, beserta anggota Dewan dan para undangan yang kami muliakan. Namun demikian, untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, maka bersama ini kami menyampaikan beberapa pertanyaan dan saran sebagai berikut. Dari penjelasan dari saudara Bupati bahwa pendapatan daerah 145152361 atau 1,4 T, realisasi 1,411 T, belanja daerah 1,529 T, realisasi belanja RP 13,368. Untuk itu, dari target pendapatan sebesar 1,4 T yang dapat realisasi hanya 1,411 dan rencana belanja sebesar 1,5 dengan realisasi sebesar 1,3. Mohon penjelasan faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan dan belanja sebagaimana tersebut di atas. 2. Tahun 2021 telah direncanakan untuk pengadaan mobil dan puskesmas keliling Pusker Muaro Putih Kecamatan Tanjung Mutiara yang sudah disepakati dalam APBD tahun 2022, namun yang direalisasikan adalah 2021, namun yang direalisasikan adalah pengadaan mobil dinas kepala daerah kepada
Kepala Dinas Kesehatan yang sebelumnya tidak direncanakan dari awal. Bahasanya untuk itu kami mohon penjelasan. Adanya dana alokasi khusus di angka yang tidak bisa dicairkan pada Dinas Pendidikan, Dinas Capil dan Dinas Pariwisata yang disebabkan oleh ketidaksiapan administrasi sehingga hari ini menjadi beban APBD 2022. Untuk itu kami mohon penjelasan. Sehubungan dengan pembayaran TPP, pegawai Dinas Kesehatan yang tidak tepat waktu, sementara bagi dinas lainnya dibayarkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk itu bersama ini kami mohon penjelasan. Selanjutnya, bersama ini kami mohon penjelasan tentang Silpa 120M tahun 2001 yang di dalamnya termasuk dana COVID-19, bahwa struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Agam saat ini sudah dianggap cukup ideal untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Agam periode 2019-2024. Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya kiranya perlu menjadi perhatian kita bersama, kiranya dalam mengalokasikan anggaran untuk masing-masing OPD harus lebih profesional, dengan harapan program masing-masing OPD dapat terlaksana dengan maksimal dan mohon ini menjadi perhatian serius bagi kita. 7. Sekaitan dengan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 sampai saat ini sudah memasuki pelaksanaan tahun 2022. Sampai ini sudah memasuki triwulan ketiga. Sementara pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD yang berbentuk fisik belum nampak pelaksanaannya kegiatan, seperti Jalan Capago Ulu Banda, dan dihitung dari waktu yang tersisa kiranya perlu menjadi perhatian serius di masing-masing OPD untuk segera mempercepat pelaksanaannya. Ini Jalan Pemugeti, Jalan Ulu Banda ini Pemugeti di Kabupaten Penanggalan udah lebar. Di ujung jalan kita ini depan juga, di tengah-tengah itu sempit. Hampir setiap bulan terjadi kecelakaan sebab banyaknya mobilitas dari Padang menuju Bukit Tinggi. Hampir sekarang jalan itu depannya cuma 2,5 meter Pak Ketua. Ini mohon perhatian sendiri. Sejak tahun 2014 saya menjadi anggota DPRD sampai 2009 sampai 2014, ini juga yang saya suarakan di DPRD ini. Sampai saat ini alhamdulillah baru 4 km berarti. Mudah-mudahan di Bapak Bupati kita Bapak Adil Rahman ini jalan ini terucur 10 km lagi. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Bupati. Selamat. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah harus dikelola secara maksimal, dan kita sangat menyadari bahwa pandemi COVID-19 yang dialami 2 tahun terakhir amat sangat berpengaruh terhadap semua lini kehidupan masyarakat dan tidak terkecuali masyarakat Kota Agam. Namun saat ini bencana pandemi sudah mulai berada pada titik aman. Walaupun demikian, kewaspadaan harus kita jaga untuk sekaitan dengan pendapatan asli daerah. Ke depan perlu lebih ditingkatkan, baik dari tata kelola pendapatan asli daerah maupun dari sisi regulasi dan peningkatan kapasitas SDM personil administrasi tenaga operasional yang di lapangan. Ini khusus ini selamat bagi sekretaris Dewan yang baru yaitu Bapak Tina. Mudah-mudahan beliau bisa kerja sama dengan DPRD untuk memajukan Agam untuk yang akan datang. Demikianlah pada umum ini disampaikan atas nama fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Agam. Kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekeliruan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
Berikut ini kami sampaikan pandangan umum fraksi P3 tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 yang sudah disampaikan berdasarkan nota pengantar Saudara Bupati mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten Agam tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 dan sudah disampaikan oleh Saudara Bupati pada tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana yang telah diamanatkan pasal 194 ayat 1 khususnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan kinerja serta laporan keuangan perusahaan milik daerah. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini menggambarkan realisasi keuangan, mencakup target dan realisasi pendapatan, realisasi belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran 2021, yang mana hasil pertanggungjawabkan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah OPD menyikapi hasil pemeriksaan BPKRI terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Agam tahun 2021. Maka fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3 memiliki beberapa catatan yang perlu disampaikan serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pandangan umum fraksi ini sebagai berikut. Pertama, kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah atas pencapaian kita terhadap opini wajar tanpa pengecualian WTP atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Agam tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh BPKRI. Prestasi kita menggapai WTP 8 kali berturut-turut ini tentu saja wajib kita syukuri dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, terkait dengan realisasi PAD yang masih jauh dari harapan, kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan tidak bosan-bosannya meminta kepada Saudara Bupati agar memperhatikan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak daerah sebagai upaya peningkatan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah, serta dilakukan semacam klasifikasi terhadap OPD-OPD penyumbang PAD lainnya di Kabupaten Agam dengan sasaran supaya terciptanya optimalisasi bagi OPD-OPD penyumbang PAD tersebut. Dalam hal ini, langkah yang telah dilakukan pada tahun 2021 kami mohon penjelasan. 3. Dalam upaya peningkatan pendapatan pemerintah Kabupaten Agam, hendaknya lebih inovatif terhadap penerimaan pada sektor unggulan semisal pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM dan lain-lain, karena potensi penerimaan pendapatan pada sektor ini masih belum tergali dengan baik sebagai penyumbang PAD di Kabupaten Agam. Mohon penjelasan. Keempat, kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, agar pemenuhan hak asasi masyarakat utamanya di bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang masih terdampak wabah COVID-19 harus didahulukan, serta adanya kolektif yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, serta melakukan kinerja maksimal dengan segala daya dan upaya yang dibarengi dengan niat yang ikhlas dalam membangun Kabupaten Agam dan melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat kita. Kelima, terkait dengan dana penanggulangan COVID-19,
yang telah dianggarkan di tahun 2021 dan yang tidak terrealisasi sepenuhnya pada anggaran tahun 2021 ini. Kami bertanyakan berapa besarannya serta kemana dialokasikan serta bagaimana proses pertanggungjawabannya, karena pada saat ini COVID-19 boleh dikatakan sudah berakhir. Mohon penjelasan. Keenam, untuk pembahasan rinci pertanggungjawaban APBD ini, fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan kepada lembaga DPRD Kabupaten Agam untuk membentuk panitia khusus mengenai pendapatan dan belanja daerah atau pertanggungjawaban APBD tahun 2021 ini. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia, dari sekian catatan-catatan yang kami berikan, semua itu tidak lain tidak bukan strategi terselenggaranya pemerintahan yang betul-betul berpijak kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemerintahan government yang dimaksud itu dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat kita di Kabupaten Agam dari hari ke hari dan tahun ke tahun dapat kita tingkatkan. Demikianlah disampaikan Penang Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Agam ini. Kami mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Saudara pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Agam, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor dan kepala bagian dan camat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Agam. Yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Agam beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara rekan-rekan Ormas, LSM, media cetak maupun media online yang ada pada hari ini. Pertama-tama puji syukur marilah kita sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat hadir bersama-sama pada rapat paripurna yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita kirim kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat yang mulia. Saudara Bupati, pimpinan beserta anggota dan hadirin yang kami hormati, fraksi PBB Hanura Berkarya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan selamat kepada Saudara Vila Hadi Esos MSI yang telah dilantik oleh Bupati Agam sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Agam. Semoga dengan ditetapkannya Sekretaris Eksekutif di DPRD Kabupaten Agam, kedepannya pelayanan dan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD Kabupaten Agam semakin lebih baik. Saudara Bupati, pimpinan beserta anggota dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana dengan nota pengantar rancangan peraturan daerah Kabupaten Agam tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Agam tahun 2021 pada tanggal 6 Juli 2021. Untuk itu izinkan kami
fraksi PBB Hanura Berkarya menyampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran pada hakikatnya merupakan rencana operasi keuangan yang dipakai sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. APBD suatu bentuk konkret rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam tahun anggaran. Fungsi dan tujuan anggaran daerah sebagai uang rakyat yang artinya dalam penggunaannya harus digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang menjadi contoh kegiatan memajukan kesejahteraan daerah yang bersangkutan. Penyampaian LKPD tahun 2021 ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Saudara Bupati, pimpinan beserta anggota dan hadirin yang kami hormati, kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas kerja keras kita semua sehingga Kabupaten Agam kembali meraih opini Saudara Bupati, Ketua DPRD, Saudara Anggota DPRD Kabupaten Agam, Saudara Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peserta rapat yang kami muliakan. Tadi telah sama-sama kita dengarkan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi di hadapan sidang paripurna ini. Besar harapan kita apa yang disampaikan dari pandangan umum tadi dapat kita jadikan bahan dalam pembahasan tahap selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, dengan telah disampaikannya pandangan umum fraksi tadi, maka berakhir pula rapat paripurna hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pandangan umum tadi maka berakhir pula rapat paripurna kita pada hari ini, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan maaf dan kita tutup rapat paripurna ini dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.